Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo dan majelis taklim Nurul Ilmi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap takmir Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada sore hari ini adalah nikmat diberikannya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan dan kesempatan untuk bisa duduk sejenak di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo, dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga Allah mencatat kita orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk selalu talabul ilmi, menuntut ilmu. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Bulan yang lalu kita telah menuntaskan hadis nomor 6 dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mendulang faedah dari kalimat nubuah, yang mana di dalam kitab tersebut berisi 99 hadis pilihan yang terkandung dalam jawami'ul kalim, ucapan Nabi yang ringkas, singkat, namun syarat makna, penuh dengan makna. Dan kita sore hari ini kita masuk hadis ke-6, diberi judul oleh penulisnya sifat orang muslim. Jadi hadis ke-6 ini diberi judul sifat orang muslim. Mari kita baca, kita dengarkan bersama bagaimana hadis yang ke-6 ini. Setelah itu kita mencoba untuk mengupas pelajaran apa yang terkandung dalam hadis ke-6 dalam kitab mendulang faedah dari kalimat nubuah ini. Kita baca hadis ke-6 ini,
diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam Sahih Targhib wa Tarhib, jilidnya jilid yang kelima, hadis nomor 2851, riwayatnya Bukhari Muslim dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2851. An Abdullah bin Umar, maaf saya baca ulang, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Dari Abdullah bin Amir bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah orang yang mana kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Nah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sejati adalah seorang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Artinya muslim sejati itu adalah muslim yang tidak mengganggu saudaranya, baik itu gangguan yang ditimbulkan dari lisannya atau gangguan yang ditimbulkan dari tangannya. Nah ini muslim sejati. Lalu Nabi menutup sabdanya, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Silakan. Dan muhajir adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah. Baik, kata Nabi, dan muhajir itu adalah orang yang hijrah. Orang yang hijrah itu disebut muhajir. Maksudnya hijrah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, apabila ada seseorang yang dahulunya mereka bergelimang dosa, maksiat, dulunya dia bergelimang dengan kemungkaran, lalu kemudian dia menuju kepada jalan-jalan keselamatan, dia tinggalkan semua maksiat yang pernah dia lakukan, dia disebut muhajir. Muhajir itu orang yang hijrah. Hijrah itu maknanya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Nah itu berarti kalau begitu Ustadz, hadis ini mengandung pelajarannya apa? Maka jawabannya adalah hadis ini mengandung dua pelajaran, tapi panjang, meskipun dua tapi panjang. Yang pertama, pelajaran dalam hadis ini adalah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjaga lisan dan tangan. Jaga lisan dan tanganmu, jangan sampai menyakiti saudara kita sesama muslim. Nah itu. Dan orang yang memelihara diri, orang yang memelihara lisannya dan tangannya dari mengganggu saudaranya, itulah muslim yang sejati. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis ini berbicara tentang seputar hijrah. Nah nanti kita akan pelajari apa sih hijrah itu. Hijrah itu dibagi berapa, macamnya apa, definisinya apa, dalilnya di mana. Nah itu begitu ya. Baik, sekarang kita awali yang pertama dulu Bapak Ibu ya. Kita awali dulu yang pertama ini. Jagalah lisan dan tanganmu. Rasulullah SAW memerintahkan kita agar menjaga lisan dan tangan dari menzolimi, menyakiti saudara kita. Kita bahas dulu masalah lisan dan tangan ini. Jagalah lisan dan tanganmu. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, perlu Bapak Ibu ketahui, salah satu nikmat yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmatul lisan.
Nikmat bisa berbicara. Ya. Dan mohon maaf Bapak Ibu, sudah menjadi tabiat manusia, sudah menjadi ciri manusia. Manusia itu baru sadar jika manusia itu baru sadar kalau selama ini dia berada di atas nikmat Allah, manakala nikmat itu satu persatu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru sadar manusia. Jadi saya ulang, manusia itu baru sadar, mereka baru sadar selama ini mereka merasakan nikmat yang Allah berikan, manakala nikmat itu sudah mulai diambil oleh Allah satu persatu dari dirinya. Contoh, orang itu baru sadar nikmatnya sehat ketika dia sakit. Selama masih sehat dia tidak sadar kalau itu merupakan nikmat dari Allah. Begitu sakit, masuk rumah sakit, naudzubillah, masuk ICU, baru sadar bahwasanya selama ini saya berada di atas nikmat Allah. Manusia itu baru sadar nikmatnya memiliki rizki, mendapatkan rizki ketika dia jatuh miskin, bahwasanya selama ini dia berada di atas nikmat Allah, limpahan rizki. Begitu jatuh miskin baru sadar. Itulah manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mencabut nikmat yang ada pada diri orang tersebut. Allah tidak akan pernah merubah nikmat yang sudah Allah berikan kepada seorang hamba tersebut, kecuali hamba tersebut melakukan intervensi, campur tangan, ikut andil, merubah nikmat menjadi azab. Jadi nggak mungkin Allah itu menurunkan azab kecuali manusialah yang telah merubah nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirinya tersebut. Mana dalilnya Ustadz? Mana dalil yang menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mencabut nikmat yang sudah Allah berikan? Allah tidak akan pernah merubah nikmat yang sudah Allah berikan menjadi azab, kecuali karena manusianya sendiri yang telah ikut andil, intervensi, merubah nikmat menjadi azab. Jadi jangan salahkan Allah dalam hal ini. Mana dalilnya? Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, suratnya surat nomor 8 Al-Anfal, ayatnya 53. Kita dengarkan Al-Anfal ayat 53. Allah berfirman, dzalika bi anna Allah lam yakun ghayran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim. Ya, silakan. Yang demikian itu karena sesungguhnya. Stop. Yang demikian siksaan itu sebenarnya ada kata-kata itu. Yang demikian siksaan itu atau yang demikian azab itu sama aja. Ayo diulang lagi dari awal. Yang demikian siksa itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kaum itu sendiri yang merubah nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirinya, diintervensi. Lanjut, teruskan. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Lalu kaitannya apa Ustadz dengan materi kita? Kaitannya Allah memberikan kepada kita alat indera. Ada penglihatan, ada mata, ada telinga, pendengaran, ada nikmatul lisan, nikmat bisa bicara, ada tangan, ada kaki. Allah berikan perangkat dalam tubuh kita. Itu kalau digunakan untuk hal-hal yang Allah ridhoi, maka nikmatnya akan ditambah. Masalahnya adalah apa yang sudah Allah berikan itu mereka tidak gunakan pada hal-hal yang Allah ridho. Matanya digunakan untuk melihat maksiat,
yang Allah tidak ridho. Telinganya digunakan untuk mendengarkan gunjingan. Lisannya, lah ini nanti yang akan kita bahas. Ketergelinciran lisan itu bentuknya banyak. Lisannya dipakai untuk menghibah, namimah. Lisannya digunakan untuk berkata bicara yang kotor, jorok, ya, penuh dengan cacian, laknat. Lisan yang keluar seringkali membuat hati saudaranya tersakiti. Loh, diintervensi kan? Coba kalau lisannya dipakai untuk hafalkan Quran, baca hadis, membaca Al-Quranul Karim. Lisannya dipakai zikir, beda. Nikmatnya terus ditambah. Cuman masalahnya karena dia merubah nikmat yang sudah Allah berikan, ya turun azab. Nggak mungkin Allah itu zalim kepada seorang hamba. Mustahil, tidak mungkin. Mereka lah yang menzolimi dirinya sendiri. Tangan digunakan untuk menyakiti orang. Lisan, mohon maaf, tangannya digunakan untuk yaitu berbuat makar. Dengan tangan, ya, maka banyak hal-hal, ya, peristiwa-peristiwa makar yang terjadi. Cukup dengan mengetik saja, ini kan tangan ini, jari jemari, ya, fitnah, ya, seperti itu. Maka muncul fitnah di mana-mana. Maka tangannya tidak digunakan pada hal-hal yang Allah ridho. Kakinya digunakan menuju ke tempat-tempat yang Allah tidak ridho. Maka Allah akan turunkan azab. Coba kalau tangannya itu dipakai untuk menyantuni yang lemah, digunakan untuk menolong saudara-saudara kita. Kakinya pergi ke tempat-tempat yang Allah ridho, ke masjid, menuntut ilmu, silaturahim. Maka semuanya ini akan menuntun seorang hamba ke surga Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, maka terkait dengan jaga lisan dan tanganmu, ya, saya bagi materinya menjadi dua Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ulang ya, hadis yang tadi, hadis ke-6 yang diberi judul sifat orang muslim, mengandung dua pelajaran. Pelajaran yang pertama, jaga lisan dan tanganmu, jangan sampai menyakiti saudara kita. Pelajaran kedua, seputar hijrah. Untuk yang nomor satu, saya bagi lagi menjadi dua. Bisa dipahami kira-kira ya? Nggak bingung kan? Bingung ya? Untuk penjelasan yang pertama tentang lisan dan tangan, menjaga lisan dan tangan, saya bagi menjadi dua. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang dalil-dalil wajibnya menjaga lisan dan tangan. Mana dalilnya? Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga lisan kita dan tangan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dari hal-hal yang bisa mendolimi saudara kita. Nah, nanti saya tunjukkan dalil-dalilnya, lumayan agak banyak. Yang kedua, lah ini juga panjang, lisan dan tangan atau tulisan yang berujung dosa. Gara-gara lisan, tangan yang berujung dosa. Seperti apa itu? Ketergelinciran lisan dan tangan yang berujung dosa. Ujung-ujungnya dosa. Nah, baik, kita awali dulu yang pertama. Lah terus yang masalah hijrah, nanti kalau ini sudah tuntas, kita masuk materi nomor 2, seputar hijrah. Yang kita bahas kan baru yang nomor 1, menjaga lisan dan tangan dari berbuat zalim kepada saudara kita. Kita bahas yang nomor 1, dalil-dalil wajibnya menjaga lisan dan tangan. Dalilnya banyak. Di antara yang bisa kami sebutkan, 1, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun, surat nomor 23, Al-Mu'minun, ya, ayatnya Bapak Ibu, ayat 1 sampai 3, 1 sampai 3, ya, 1 sampai 3. Baik, kita baca Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita dengarkan
Surat nomor 23 ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Coba dibaca Abu Hurairah. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa itu? Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Terus, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Nah, ciri orang beriman adalah menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat, yang sia-sia. Oh, banyak macamnya. Nanti tidak saya sebutkan sekarang. Nanti yaitu materi yang nomor 2, ketergelinciran lisan. Nah itu ya, mengucapkan kata-kata yang gak ada manfaatnya, yang justru berujung dosa dan neraka. Waliyadzubillah. Dia, Pak, Bu, mohon maaf. Sebenarnya ayat ini yang bagus kalau diteruskan. Kenapa? Karena di surat Al-Mu'minun itu mulai dari ayat 1 sampai ayat 11 itu Allah menceritakan tentang ciri-ciri penghuni Firdaus, ciri-ciri penduduk Firdaus. Firdaus itu apa, Ustaz? Firdaus ini bukan nama surga, Bapak Ibu. Firdaus ini adalah bagian tertinggi yang ada di dalam surga, yang letaknya persis di bawah arsy-Nya Allah. Dan di dalam Firdaus terdapat 4 sungai. Ada yang namanya sungai air, sungai khamr, sungai madu, sungai susu, yang mana airnya mengalir ke surga-surga yang ada di bawahnya. Jadi posisinya Firdaus ini di bawah arsy-Nya Allah. Jadi bukan nama surga. Nama surga itu ada sendiri. Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, ya, Darussalam. Itu nama-nama surga. Itu. Jadi kalau disebutkan Firdaus itu adalah nama suatu tempat, posisinya paling atas di atas surga. Firdaus ini. Lah ternyata yang masuk di tempat ini tidak sembarangan orang. Cuman 6 golongan manusia, 6 tipe manusia yang berhak masuk di dalam Firdaus. Lah 6 itu apa, Ustadz? Tadi Abu Hurairah sudah membacakan 2 ciri sudah masuk. Ayo kita dengarkan lanjutan ayat ya. Kita ulangi dari ayat 1 sampai 11. Nanti kita dengarkan bersama terjemahannya. Kita ulang lagi dari ayat 1, tapi kita tutupnya sampai 11. Baik, Allah berfirman, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. 1. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. 2. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. 3. والذين هم لفروجهم حافظون 4. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Belum. فمن ابتغى ذلك فأولئك هم العادون. Belum. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. 5. والذين هم على صلواتهم يحافظون. Terakhir. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. 6 ciri penghuni Firdaus di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, Bapak Ibu. Kita lihat ini. Bahkan Bapak Ibu,
sebelum Abu Hurairah membacakan terjemahannya, disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan kita apabila kita berdoa maka mintalah firdaus. Itu ya, disebutkan di dalam hadis Nabi, yaitu riwayatnya Tirmidzi. Coba minta tolong Abu Hurairah yang sudah di-download aja. Tirmidzi-nya dibuka, nomornya 2531. Tirmidzi 2531 yang sudah di-download. Dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Ayo dibaca. Silakan. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fil jannati mi'atu darajatin. Silakan. Di surga ada 100 tingkat. Allahu Akbar. Surga ada 100 tingkat. Ma baina kulli darajataini kama bainal ardi was sama. Silakan. Jarak antara masing-masing tingkat seperti antara bumi dan langit. Surga punya 100 level, 100 tingkat. Antara tingkatan yang satu dengan level tingkatan yang di atasnya seperti langit dengan bumi. Masya Allah. Allahu Akbar. Lanjut, teruskan. Dan Firdaus adalah surga tertinggi. Dan Firdaus, wal firdausu a'laha darajatan. Dan Firdaus, nggak ada surga di situ, nggak ada kata-kata jannah. Jadi itu terjemahannya perlu dikoreksi. Allah Rasul hanya mengatakan Nabi nggak mengatakan wajannatul firdaus, enggak. Nabi mengatakan wal firdausu a'laha darajatan. Dan Firdaus, ulang lagi. Dan Firdaus adalah yang tertinggi. Nah betul, karena nggak ada kalimat jannah, ya. Loh Ustadz, ada di surat Al-Kahfi. Itu maksudnya tempat tertinggi, bukan nama surga. Kan ada di surat Al-Kahfi itu, ya. Baik, kita lanjutkan. Firdaus tempat tertinggi. Wa minha tufajjaru anharul jannatil arba'ah. Silakan. Darinya 4 sungai surga memancar. Darinya ada 4 sungai, ya, di dalam Firdaus itu. Dalam riwayat yang lain, yang airnya mengalir ke bawah surga-surga yang ada di bawahnya. 4 mata air ini di sini nggak disebut, tapi riwayat yang lain, sungai air, sungai madu, sungai susu, sungai khomer. Ya, lo memangnya ada khomer Ustadz? Ya, khomernya lebih lezat daripada khomer yang ada di muka bumi ini dan tidak memabukkan dan lezat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjutkan terus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min fauqiha yakunul arsyu. Silakan. Di atasnya arsy. Tuh, di atasnya Firdaus pas arsy Allah. Ya, di atasnya Firdaus arsy Allah. Bayangkan Bapak Ibu. Terus kemudian, bila kalian meminta kepada Allah, ini faida sa'altumullaha fasa'aluhul firdaus. Loh, Nabi tidak bilang fasa'aluhul jannatul firdaus. Silakan dibaca. Bila kalian meminta kepada Allah, mintalah Firdaus. Nah, kalau kalian berdoa, minta yang paling top sekalian, minta Firdaus. Ya Allah, masukkan aku ke dalam Firdaus. Ya, ya Allah, jadikan aku dan keluargaku, pasangan hidupku, anak cucuku berada di dalam Firdausmu, ya Allah. Ini begitu. Ustadz, nggak usah muluk-muluk gitu loh Ustadz. Iya, nggak usah terlalu tinggi. Wong di emperan surga toh sudah alhamdulillah Ustadz. Nah ini pesimis ini. Nggak apa-apa, minta yang tertinggi. Nggak masuk neraka itu loh Ustadz, sudah alhamdulillah. Nggak usah tinggi-tinggi, jangan. Minta sekalian yang tinggi, kata Nabi. Oh, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Lihat, ternyata kalau pengen masuk ke Firdaus, cirinya 6.
Yang bisa masuk itu 6 golongan manusia. 6 golongan ini ada di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Dari 6 ini disebutkan oleh Nabi untuk sholat 2 kali. Untuk sholat 2 kali. Ini menunjukkan sholat itu ibadah spesial yang letaknya nanti di Firdaus. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam. Amin. Siapa mereka? Ayo ayatnya dibaca. 6 golongan tadi. Surat Al-Mu'minun diawali ayat 1 sampai 11. Silakan Abu Hurairah. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman yang beruntung masuk dalam Firdaus itu? Abu Hurairah. Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Diingat-ingat ya, nomor 1 orang yang khusyuk sholatnya. Khusyuk itu apa sih? Jangan sekarang ya, tambah panjang nanti ya. Itu ada kiatnya khusyuk bagaimana ya, seperti itu. Baik, orang yang sholatnya khusyuk itu nomor 1 itu. Diingat-ingat, nomor 1 sholat. Nomor 2, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. nah ini yang jadi bahasan kita. Menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat. Nah itu. Yang nomor 3, dan orang yang menunaikan zakat. orang yang menunaikan zakat, zakatnya ditunaikan. Yang nomor 4, dan orang yang memelihara kemaluannya. orang yang memelihara kehormatan dirinya. Dia tidak berzina. Dia tidak melakukan hal-hal, perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada zina. Nah ini, masih nomor 4 ini. Khusus untuk nomor 4, terkait menjaga diri, kehormatan diri, itu dirinci oleh Allah. Jadi tidak usah ditambahkan. Untuk nomor 4 ini dirinci, dijelaskan oleh Allah. Silakan Abu Hurairah. Kecuali terhadap istri-istri mereka. Kecuali terhadap pasangan hidup mereka. Nggak apa-apa melampiaskan syahwat kepada pasangan sahnya, istrinya atau istri-istrinya di situ ya. Istri-istrinya. Oh, coba ya. Itu Bapak Ibu. Ya. Antum masuk enggak ini kira-kira? Tidak masuk. Iya, masuklah, masuk. Iya, seperti itu. Istrinya, terus atau suaminya, pasangan sah. Terus siapa lagi? Atau hamba sahaya yang mereka miliki. Terus kemudian, maka sesungguhnya ya, mereka tidak tercela. maka mereka tidak berdosa. Lanjut, masih dirinci lagi, dijelaskan. Masih 4 ya, ciri masih 4 ini. Lanjut. Tetapi barang siapa mencari di balik itu. Stop. Siapa yang mencari di balik itu, dia melampiaskan hasratnya bukan kepada pasangan sahnya, bukan kepada istrinya. Dia mencari selain itu. Contohnya onani, contoh lagi lesbian, contoh lagi gay, contoh lagi bisex, contoh lagi transgender, LGBT. Dia menyukai sesama jenis, pokoknya selain kepada yang disyariatkan oleh Allah. Ya, termasuk maaf, karena ini ilmu harus saya sampaikan. Termasuk yaitu menggauli istri bukan dari arah yang disyariatkan oleh Allah. Anda tahulah maksud saya. Ini ya, bukan pada tempat yang disyariatkan oleh Allah. Ya, maka ini termasuk kategori ayat tadi. Dia mencari selain yang disyariatkan oleh Allah. Maka lanjut. Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Itulah orang-orang yang zalim, melampaui batas. Sekarang ciri penduduk Firdaus dilanjutkan. Nomor 5, Abu Hurairah, siapa itu? Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Sungguh beruntung orang yang menunaikan amanah-amanahnya, janji-janjinya. Nah itu. Makanya tadi khutbah Jumat tadi di mana ini? Jatim Expo ya. Syariah Fair gitu ya. Saya sampaikan bahwasannya ciri pedagang, kata Nabi, kalau ingin dagangannya itu berkah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus memiliki amanah. Pedagang itu harus amanah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita sifat amanah. Nabi itu sebelum diutus menjadi nabi dan rasul,
Ya, beliau itu sudah punya gelar namanya Al-Amin. Al-Amin itu adalah manusia terpercaya, orang yang amanah. Al-Amin. Sampai Nabi diutus jadi Nabi dan Rasul, gelar itu masih melekat pada Nabi. Bapak Ibu tahu, Nabi itu seringkali dititipi benda-benda berharga oleh orang-orang kafir Quraisy. Lu coba. Padahal mereka, orang-orang kafir Quraisy itu menyakiti Nabi. Mereka menghina Nabi. Mereka mengatakan Nabi kita ini penyair gila. Nabi kita dikatakan majnun, orang gila. Nabi kita dilempari dengan kotoran. Nah, bahkan Nabi ketika sholat, pundaknya diberi isi perut onta yang sudah sepekan ada di sampah. Mereka menyakiti fisik Nabi, tapi mereka titip benda berharga ke Rasulullah. Kira-kira kalau kita ya apa kira-kira ini? Iya, bayangkan mereka memerangi Nabi, mereka memerangi para sahabat, tapi mereka kalau nitip barang sama Rasul, sampai akhirnya ketika Nabi mendapatkan perintah untuk hijrah, diam-diam, hijrah sembunyi-sembunyi, maka Nabi tidak membawa barang-barang mereka. Tidak, pengkhianatan mereka tidak dibalas dengan khianat juga. Nggak boleh. Apa yang Nabi lakukan? Nabi justru berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, jangan hijrah dulu, tunda hijrahmu. Nabi berangkat dulu, kau jangan ikut dulu. Untuk apa? Untuk mengembalikan barang-barangnya orang Quraisy. Dan Bapak Ibu tahu, Nabi ketika keluar dari Mekah tidak ada satupun orang kafir Quraisy yang mengetahui Nabi itu pergi hijrah. Yang ada di rumah Nabi itu Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib mengembalikan barang-barang mereka selama 3 hari. 3 hari itu mengembalikan barang. Berarti kalau begitu barang yang mereka titipkan banyak, Bapak Ibu. 3 hari loh ini. Apakah Rasul membalas pengkhianatan mereka? Enggak. Maka jadilah orang yang amanah. Orang yang amanah, kembali ke materi tadi, ayatnya yang dibaca, termasuk penduduk Firdaus. Lah yang nomor berikutnya Abu Hurairah, nomor 6. Terakhir, apa itu ya nomor 6? Serta orang yang memelihara sholatnya. Duh, nomor 1 sholat, nomor 6 sholat. Nomor 1 sholat khusyuk, nomor 6 memelihara sholat, tidak menyepelekan sholat, waktunya diperhatikan, on time. Ya, sholat itu bukan sometimes, sholat itu bukan anytime. Ya, itu sholat itu bukan part time, bukan, tapi sholat itu harus on time, tepat pada waktunya. Ya ini tidak menelantarkan waktu sholat. Berarti sholat disebut 2 kali. Iya, yang menjadi ciri penduduk Firdaus. Lanjut, 6 orang itu mewarisi apa? Silakan. Mereka itulah orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Loh, jangan dibaca Firdaus, jangan dibaca surga Firdaus, karena ayatnya nih, dengarkan baik-baik, ayat 11-nya, 10-11. Ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Alladzina yarisunal firdaus. Gak ada kata-kata jannatul firdaus, gak ada. Mereka itulah yang akan mewarisi Firdaus. Terus lanjut. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Sekarang kita lanjutkan dalil nomor 2. Berarti dalil yang pertama, ciri penduduk Firdaus, penghuni Firdaus, mereka yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, yang kita lakukan semasa hidup ini dan yang kita ucapkan ini adalah sesuatu yang berbuah pahala, yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan. Ini nomor 1. Dalil nomor 2. Dalil nomor 2, surat Yasin. Ayo, yang hafal surat Yasin? Hafal surat Yasin?
Boleh enggak menghafalkan surat Yasin? Boleh. Boleh, karena surat Yasin surat dalam Al-Quran. Yang tidak ada dalilnya itu kan surat Yasin dibaca pada momen-momen tertentu. Ya, ini yang tidak ada dalilnya. Memangnya ada Ustadz surat yang dibaca momen-momen tertentu? Ada. Contohnya surat Tabarok dibaca kalau malam hari mau tidur. Ya. Contoh lagi surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ada dibaca pada saat qobliyah subuh, ba'diyah maghrib, dan dibaca setelah tawaf di belakang makom Ibrahim. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas juga dibaca sebelum tidur juga, karena Al-Kafirun itu seperempat Al-Quran kata Nabi, kalau Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Itu ada lagi enggak yang lain? Ada ayat kursi dibaca kalau mau tidur. Itu momennya ada, momennya itu. Ya. Ada lagi, ada surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah dibaca kapan? Ketika Jumatan. Dan ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu dibaca. Boleh juga ketika yaitu subuh di hari Jumat, itu boleh. Tetapi yang ditekankan ya Jumatan, Idul Fitri, Idul Adha. Ya, seperti itu. Jadi surat itu dibaca pada saat momen-momen tertentu. Itu ya. Baik. Adapun kalau surat Yasin, maka ini tidak ada satupun dalil yang sahih yang menjelaskan surat ini dibaca pada saat momen-momen tertentu. Malam Jumat manis, malam Jumat legi, baca Yasin. Pindah rumah, baca Yasin. Apa ini, neloni, mitoni, tingkepan, baca Yasin. 7 harinya baca Yasin. 40 harinya baca lagi Yasin. 100 harinya baca lagi Yasin. Maka haulnya baca lagi Yasin. Maka ini semua butuh dalil. Butuh dalil untuk menjelaskannya. Baik. Jadi kita lanjutkan. Surat Yasin ayatnya 65. Surat Yasin ayat 65. Kita dengarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat nomor 36 ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Silakan. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Pada hari ini maksudnya hari kiamat. Satu-satunya anggota tubuh kita yang tidak diberikan oleh Allah kesempatan untuk bicara adalah lisan, mulut ditutup oleh Allah. Terus yang diberi kesempatan bicara, lanjut. Tangan mereka akan berkata kepada kami. Tangannya akan bicara kepada kami. Terus. Dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Loh, jelas tangannya bicara, kakinya akan memberikan kesaksian atas apa yang mereka dahulu kerjakan. Ini menunjukkan kepada kita, jagalah tangan kita. Tolong, kalau ingin men-share yaitu artikel di media sosial, dilihat dulu. Jangan sampai yang kita share ini sifatnya hasutan, atau mungkin yang kita share ini adalah sesuatu yang mudarat, hadis palsu kita share, maka kita akan berdosa sejumlah orang yang menerima artikel tersebut. Jadi kalau kita punya grup jumlahnya 200, ya, kita share artikel di dalamnya itu adalah berisi hadis-hadis dhaif, hadis palsu, ya, maka kita berdosa 200. Salah satu dari 200 orang itu punya grup lagi, jumlahnya 200 misalnya, kita hari itu juga mendapatkan tambahan dosa 200. Inilah yang namanya dosa jariyah, bukan sodako jariyah, amal jariyah, tapi dosa jariyah. Waliyadzubillah. Makanya tangan ini hati-hati. Ya, tangan ini, tanda tangan. Ya, tanda tangan. Ya, kita tahu ini suap ini jelas. Ini ya.
Waduh, iki gak ditandatangani, ya opo ditandatangani iki dosa. Iya, ini nanti terus saya itu kena SP atau apa. Ini jelas ini aturannya ndak benar. Siapa bismillah, pakai bismillah lagi. Oh sudah salah pakai bismillah. Seke. Ya, notaris hati-hati ketika dia ingin mensahkan, yaitu mungkin sebuah PT yang dia tahu PT ini bergerak di bidang ribawi. Riba ini jelas iki ditandatangani dosa, iki riba, aku melok dosa ya, tapi gak ditandatangani duit gede. Ayo tangan, hati-hati tangan ya, itu begitu teken dia korupsi, teken kena dia. Nanti di akhirat tangan ini akan bicara kepada Allah, mulut ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Hati-hati, semuanya akan bicara ini. Ya, hati-hati. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ujaran-ujaran kebencian di media sosial itu dengan cukup kita ketik, waduh ini pertanggungjawabannya luar biasa. Jari ini, tangan ini, ya. Kita lanjutkan sekarang dalil nomor 3. Wah tambah horor. Dalil nomor 3. Jagalah lisan dan tanganmu. Yang dalil ketiga adalah Quran surat Fussilat, surat nomor 41. Kita dengarkan. Al-Quran surat nomor 41 Fussilat, ayatnya 19 sampai 22. 19 sampai 22. Allah berfirman, وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حتى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Terakhir, وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا Silakan. 19 Ustaz ya. 19. Dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan. Ketika mereka digiring di dalam neraka, mereka dipisah-pisahkan. Terus kemudian, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, apabila sudah sampai ke dalam neraka, apa yang terjadi? Pendengaran 1, penglihatan 2, dan kulit mereka, itu 3, kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Pendengarannya, terus penglihatannya, plus kulitnya akan bicara nanti di hari kiamat. Apa yang terjadi? Lah horornya ini. Silakan ayat 21 itu. Silakan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka. Lisannya berkata kepada kulit. Lisan mulut berkata kepada kulit, kenapa kamu kok jujur? Ya, silakan. Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Terus apa katanya kulit? Kulit bicara apa? Kulit mereka menjawab, Allah. Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah. Terus yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Kami ini bisa bicara, Allah yang membuat kami bisa bicara. Dan Allah pula yang yang menjadikan segala sesuatu bisa berkata. Lanjut. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Baik, terakhir penutup, kamu sekali-kali dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian, pendengaran, terus penglihatan, terus dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah
tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Allah memberikan ancaman, hati-hati loh, jangan kamu kira pendengaranmu, penglihatanmu, kulitmu tidak akan bicara. Semuanya akan bicara. Ya, semuanya akan bicara. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekarang dalil yang nomor 4. Ya betul ya? 4. Dalil di dalam Al-Quran surat Qaf. Surat Qaf. Surat Qaf itu surat nomor berapa? 50. Ayatnya 17 dan 18. Nah, kita dengarkan ayat 17 dan 18. Allah Ta'ala berfirman, إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar Raqib dan Atid. Itu dikatakan dua nama malaikat. Padahal salah Bapak Ibu. Raqib dan Atid itu bukan nama malaikat. Raqib dan Atid itu adalah tugas malaikat. Malaikat pencatat amal yang ada di kanan dan yang ada di kiri. Itu Raqib dan Atid nama tugasnya, bukan nama malaikatnya. Ayo kita dengarkan ayat 17. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya. Dua malaikat mencatat perbuatan manusia. Yang satu duduk di sebelah kanan, terus, dan yang lain di sebelah kiri. Terus kemudian tidak ada sesuatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun yang keluar dari lisan kita ini kecuali pasti dicatat oleh malaikat. Semuanya tercatat. Oleh karena itu Bapak Ibu, upayakan kesendirian kita itu tetap kita berzikir kepada Allah. Contoh, lagi berkendara, ya, lagi nyetir mobil, lagi naik motor, upayakan lisan ini jangan diam dan jangan nyanyi. Jangan nyanyi. Kalau bisa zikir Bapak Ibu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Basahi lisan kita ini. Jangan diam, baca sholawat boleh. Atau mungkin zikir yang disukai oleh Nabi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sebab setiap yang keluar di lisan kita ini semua akan ada dalam catatan malaikat. Dan itu yang bisa memperberat timbangan amal kebajikan kita. Rugi. Naik mobil ternyata tidak zikir. Yang dilihat, yang dipantau itu adalah yang diperhatikan jaketnya orang. Jaketnya suwe gak diumbai kok ya. Iya. Ya Allah, motoriku bekedek macam-macam. Enggak usah. Iya, zikir. Rugi kita. Iya, jangan dipakai untuk yang lainnya. Ya. Oleh karena itu, maka semuanya tercatat, tersimpan di Lauhul Mahfuz. Kita lanjutkan, Ustadz, meskipun orang itu sudah taubat, Ustadz, iya. Sekalipun orang itu sudah taubat, dan taubatnya diterima oleh Allah, dosanya diampuni nih, taubatnya diterima, tapi nanti di akhirat tetap diperlihatkan, kamu dulu seperti ini loh. Kamu pernah melakukan ini, sudah diterima loh tobatnya diterima, dosanya diampuni. Bukan berarti terhapus dari memori, enggak, tetap diperlihatkan dan semua orang akan lihat itu. Oh, tiba nukon. Ya, semuanya akan lihat perbuatan kita. Oleh karena itu hati-hati Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan sampai dalam hidup ini lisan kita, tangan kita, seluruh anggota tubuh kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan dalil nomor 5. Dalil nomor 5, Quran surat Al-Mujadilah. Surat Al-Mujadilah itu surat 58. Ayatnya ayat 6. Surat 58 Al-Mujadilah ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, Al-Mujadilah ayat 6. Yawma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuhu wallahu 'ala kulli syai'in syahid.
sekali dalam ayat ini. Silakan. Pada hari itu mereka semuanya dibangkitkan Allah. Pada hari mereka semua dibangkitkan oleh Allah. Lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Terus Allah menghitungnya. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu. Memorinya diungkap oleh Allah. Terus meskipun mereka telah melupakannya. Mereka sendiri lupa kalau mereka pernah melakukan itu. Mereka sendiri lupa. Tapi nanti di hari kiamat, ini loh perbuatanmu. Ini yang pernah kau ucapkan. Ini yang pernah kau perbuat. Terus lanjut. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Baik, sekarang dalil yang nomor 6 hadis Nabi. Mulai nomor 6 hadis semuanya. Nomor 6 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat, tolong dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Semuanya ada di jilid 5. Ya. Nanti nomornya berdekatan, jangan ditutup. Nomornya dalil yang ke-6 ini Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2856 2856. Silakan dibaca. Dari mana itu? Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Dia berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita dengarkan. Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Silakan. Siapa yang dapat menjamin untukku lisan dan kemaluannya dari maksiat. Itu kalau diterjemahkan apa adanya, bukan seperti itu. Terjemahan apa adanya adalah man yadman li ma baina lihyaihi. Barang siapa yang bisa menjamin untukku, dia bisa menjaga di antara dua rahangnya, dua gerahamnya, atas dan bawah, maksudnya lidah, tengah-tengahnya. Wa ma baina rijlaihi, dan bisa menjaga di antara dua kakinya, maksudnya kemaluannya. Sedangkan terjemahannya langsung dipotong kompas, langsung disingkat. Siapa yang bisa menjamin untukku? Ulang lagi, Abu Hurairah, sesuai yang tercantum di situ aja. Siapa yang dapat menjamin untukku? Ya. Lisan dan kemaluannya. Nah, itu langsung diambil poinnya. Lisan dan kemaluannya, maka adman lahul jannah. Silakan. Maka aku menjamin surga baginya. Tak jamin masuk surga siapa yang bisa jaga lisan sama menjamin di antara dua kakinya, maksudnya kemaluannya. Aku jamin masuk surga. Amin. Nah, ini berarti bukti betapa pentingnya menjaga lisan. Jangan sampai lisan yang keluar ini menyakiti saudara-saudara kita. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekarang. Yang ke dalil ke-7. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2865. Sahih Targhib wa Tarhib 2862 maksud saya. 2862 riwayat Ibnu Majah. Ayo. Dari Sufyan bin Abdillah As-Sakhafi radhiyallahu an, dia berkata, ya, saya berkata, wahai Rasulullah, lanjut, beritahulah aku satu perkara yang aku harus berpegang teguh dengannya. Teruskan. Beliau menjawab, ya, katakan, Robku adalah Allah. Terus, kemudian istiqomahlah. Lalu istiqomahlah. Lah, istiqomah sudah kita bahas ini beberapa waktu yang lalu. Terus kemudian dia berkata lagi, silakan. Aku berkata, ya Rasulullah, ma aksara ma takhafu alayya. Silakan. Wahai Rasulullah, apa yang paling kau takutkan atasku? Apa yang paling engkau khawatirkan menimpa diriku? Apa jawaban Nabi? Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilisani nafsihi thumma qala hadza. Silakan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya, kemudian bersabda. Nabi memegang lidahnya sendiri, lalu Nabi berkata, ini yang paling aku takutkan menimpa pada dirimu, ini yang paling aku khawatirkan menimpa pada umatku. Lisan, lidah. Lidah itu kecil tak bertulang, tapi sekali ucap besar akibatnya. Bapak Ibu pernah mengukur Idul Adha kemarin, Idul Kurban, lidahnya sapi sama lidah kita lebih panjang mana? Sapi. Sapi itu panjang lidahnya. Lidah kita sama dengan lidahnya sapi paling panjang.
Ya, tapi sapi ketika mengeluarkan suara ngok, gak bawa efek. Tapi lisan manusia begitu mengeluarkan suara sampai nerut. Abu Aslam iku jari ini anu. Wah, dampaknya besar, Bapak Ibu sekalian. Lisan tak bertulang, tapi sekali ucap besar dampaknya. Oleh karena itu hati-hati, jaga lisan kita. Ya. Kita lanjutkan dalil yang keberapa? 8. Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2865 riwayat Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ayo. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Silakan. Iman seorang hamba tidak akan lurus sampai hatinya lurus. Iman seseorang itu tidak akan lurus sampai hatinya lurus, dan hatinya seorang hamba tidak akan lurus. Lanjutkan. Dan hatinya tidak akan lurus sampai lisannya lurus. Sampai lisannya lurus. Jadi kalau pengen tahu orang itu istiqomah atau tidak, orang itu hatinya bersih atau tidak, lihat lisan yang keluar. Kalau lisannya penuh dengan cacian, kata-kata kotor yang keluar, maka hatinya itulah cerminan dari lisannya. Nah, itu sudah. Hati-hati ya. Oleh karena itu bicara yang baik. Sekarang kita lanjutkan. Maka kalau tidak bisa bicara yang baik, sebaiknya diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Berarti kalau begitu iman itu bukan hanya sekedar keyakinan dalam hati, tetapi iman itu butuh dibuktikan dengan amalan. Dengan apa amalannya? Menjaga lisan. Baik, kita lanjutkan dalil nomor 9. Ya, 9 ya. Betul ya. Silakan dibuka dalil nomor 9, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2872 ya, riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya, bahwa beliau naik bukit Sofa, terus lalu memegang lisannya seraya bersabda, Nabi naik ke bukit Sofa. Ini di Sa'i ya, tempat Sa'i, bukit Sofa Nabi naik. Lalu Nabi memegang lidahnya sambil Nabi berkata, aktsaru khotoya bani Adam fi lisanihi. Silakan. Wahai lisan, katakan yang baik. Terus, niscaya kamu memperoleh kemenangan. Terus, dan jangan bicara jelek, niscaya kamu selamat. Teruskan. Sebelum kamu menyesal. Kemudian beliau berkata, apa kata Nabi? Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, isinya, kebanyakan dosa Bani Adam adalah pada lisannya. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lidahnya. Dosa terbanyak itu di lisan. Oh. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian hati-hati kalau bicara. Sekarang kita lihat dalil yang ke-10. Dalil yang ke-10. Ya, kita tutup Bapak Ibu sekalian sampai 11. Dalil yang ke-10 adalah dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2875 poin B. 2875 poin yang B. Kita baca yang poin A dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan." Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, isi sabdanya, sesungguhnya seorang lelaki berbicara satu kata yang mana dia menduganya tidak berdosa. Terus, namun perkataan tersebut menjerumuskannya sejauh perjalanan 70 tahun. loh, ada seseorang itu mengucapkan sesuatu, dia menganggap itu remeh, dia menganggap itu tidak berdosa. Padahal dengan ucapannya itu Allah masukkan dia ke dalam neraka selama 70 tahun. Satu hari di akhirat 1000 tahun. Ini masuk nerakanya 70 tahun. Gara-gara lisan yang dia beranggapan itu, wong saya itu loh cuman guyon mas. Saya itu cuman guyon, bercanda saja. Gara-gara lisannya itu dia masuk neraka 70 tahun. Makanya hati-hati, terutama ketika bergurau membawa agama. Jok dalam masalah agama, guyonan, candaan, bawa-bawa agama. Hati-hati. Sebab banyak sekarang ini di media massa, di layar kaca kita, para dai-dai, ustadz-ustadz yang mereka ketika guyon, bercanda, bawa-bawa agama, bawa-bawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, itu hati-hati. Mentertawakan, menggunjing sunnah Nabi, mengolok-olok sunnah Nabi, mengolok-olok jenggot. Awalnya guyonan. Lah ya jenggotmu itu loh, anu, ya guyon. Ya. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, ya. Maka gara-gara lisannya itu Allah masukkan dalam neraka 70 tahun. Sekarang kita masuk, yaitu materi yang nomor 2, materi terakhir dari pembahasan yang pertama, seputar lisan dan tangan, menjaga lisan dan tangan. Apa itu materi yang kedua? Lisan dan tangan atau tulisan yang berujung dosa. Ketergelinciran lisan dan tangan yang berujung dosa dan berdampak neraka. Na'udzubillah. Apa saja itu? Totalnya Bapak Ibu, totalnya ini ya, totalnya ada 30 Bapak Ibu. 30. Saya bacakan aja ya, satu persatu ya. Itu dalilnya menyusul Bapak Ibu. Nanti ketika materi tuntas ya akan saya share nanti ke jamaah seperti biasa kan, dalam bentuk PDF. Saya bacakan saja satu persatu, lisan-lisan dan tangan-tangan atau tulisan yang berujung dosa. Yang pertama ini, ngobrol pada saat khutbah Jumat. Nggak boleh, nggak boleh. Ketika khotib khutbah berlangsung, dia ngobrol dengan temannya. Maka dia ketika sholat Jumatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah, belum sholat Jumat. Tuh bayangkan, hati-hati. Sebab terjadi ini di zaman Nabi. Ada 2 orang. Yang pertama Abu Dzar Al-Ghifari, yang satunya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Abu Dzar ada di depan, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an ada di depan. Nabi berkhutbah. Pada saat Nabi berkhutbah, rupanya Nabi menjelaskan tentang surat At-Taubah. Surat At-Taubah. Abu Dzar nyeletuk, tanya kepada Ubay bin Ka'ab, ini Nabi khutbah loh ini. Ya Ubay, mata nazalat hadhihi surah. Wahai Ubay, surat ini diturunkannya kapan? Mata nazalat hadhihi surah. Surat ini turunnya kapan? Maka Ubay bin Ka'ab tidak menjawab, malah melototin Abu Dzar, dipelototin. Takut Abu Dzar. Tanya lagi yang kedua. Ya Ubay, mata nazalat hadhihi surah. Surat yang Nabi baca ini, Nabi jelaskan ini, turunnya kapan? Dipelototin lagi. Itu sampai 3 kali. Akhirnya iqomah. Setelah iqomah, sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, Nabi masih ada di depan. Wong Nabi jadi imam. Maka Abu Dzar berkata kepada Ubay, wahai Ubay, aku tanya tadi kepadamu 3 kali, surat yang Nabi baca itu turunnya kapan? Kau tidak menjawab, malah engkau melototin aku seperti marah kepadaku. Apa ini maksudnya?
Itu Ubay bin Ka'ab, karena sudah selesai nih, sudah sholat kan. Ubay bin Ka'ab pakai sumpah lagi, wallahi demi Allah, sholatmu tidak diterima oleh Allah. Malah marah dia, ya sudah nggak dapat jawaban, malah kena vonis sholatnya nggak diterima. Rasul masih di depan, langsung tanya sama Nabi, wahai Rasulullah, aku tadi tanya sama dia, Ubay bin Ka'ab, pada saat kau khutbah, surat yang kau baca ini turunnya kapan? Ini tadi dia tidak menjawab, malah melototin aku. Barusan aku tanyakan alasannya kenapa tidak menjawab, kok malah justru seperti marah kepada diriku. Malah dia mengatakan sholat Jumatku tidak diterima oleh Allah. Maka kata Nabi, sodako Ubay, sodako Ubay, sodako Ubay. Ubay bener, Ubay bener, Ubay bener. Selesai. Jumatannya nggak diterima. Hati-hati lisan. Hati-hati ya, lisan. Ngobrol saat khutbah Jumat, termasuk tidur, enji. Ya yes lah, pakai yes, bukan yes. Iya, sama, termasuk tidur. Ya, seperti itu. Ya, itu. Lah Ustadz, kalau misalnya di samping kita ada orang tidur, kita ngingetkannya gimana? Boleh, pakai isyarat gerakan tubuh, tapi lisan tetap diam. Ya, ya kita ya, seperti itu. Ya, kita bangunkan dengan tangan. Jangan kemudian ditambahi, Mas bangun. Jangan batal. Ya, seperti itu. Jangan melakukan perbuatan sia-sia. Jangankan begitu. Dulu di zaman Nabi, ada di antara para sahabat yang mendengarkan Nabi berkhutbah, tetapi dia melakukan aktivitas lain, tapi tetap mendengarkan khutbah sambil tangannya bermain kerikil. Jadi begini tangannya. Lah sekarang kan di masjid nggak mungkin ada kerikil, betul. Tetapi mereka banyak yang melakukan, yaitu perbuatan yang sia-sia. Sholat Jumatnya nggak diterima. Contoh, sambil dengarkan khutbah, tangannya sambil memegang jenggotnya. Ini fokus dengarkan khutbah, tapi tangannya nggak sah. Diam. Ustadz, khatibnya membaca solawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah katanya kalau dengar namanya Nabi kan kita suruh baca solawat. Lah terus bagaimana kalau kita sholat Jumat Ustadz? Maka kata para alim ulama modelnya dua. Yang pertama boleh dijawab dalam hati, yang kedua dengan bibir dan tidak dikeraskan. Jadi cukup menggerakkan bibir, tidak bersuara, bibir menggerakkan. Allahumma sholli wa sallim alaihi, tapi tidak bersuara, digerakkan. Itu modelnya. Termasuk mengaminkan doanya khatib. Ya, di dalam hati didengarkan aja, diam. Jangan kemudian amin, amin, amin. Jangan. Nggak ada tuntunan dari Nabi, hati-hati. Dan banyak juga takmir masjid yang menghilangkan pahala sholat Jumat dari para jamaah. Dengan apa? Mengedarkan kaleng infak Jumat saat khotib sedang berlangsung. Nggak boleh. Di sini gimana di sini? Enggak kan? Pas khutbah diedarkan. Enggak kan? Sebelum. Nggak apa-apa. Sebelum khutbah boleh. Ya, yang tidak boleh itu pada saat khutbah, tidak boleh. Nah ini ya, banyak kesalahan-kesalahan ketika khutbah berlangsung. Kita lanjutkan, ada lagi yang datang terlambat pada waktu adzan Jumat dia datang. Dia tidak segera sholat tahiyatul masjid, dia menunggu dalam rangka menjawab panggilan adzan. Maka ini bentuk yang salah Bapak Ibu. Karena menjawab adzan itu sunnah, tidak wajib. Sedangkan mendengarkan khutbah itu wajib. Terus kalau begitu yang benar bagaimana? Begitu datang pas adzan Jumat, langsung sholat secara ringkas. Setelah sholat dia siap-siap mendengarkan khutbah Jumat. Jangan mengejar sunnah, wajibnya keteter. Kan banyak yang kayak begini orang itu. Sunnahnya dikejar, wajibnya ketinggalan. Contoh tahajud tapi subuhnya kerinan.
Tahajud jam 2 bangun. Ya, ternyata setelah itu tidur lagi subuh jam 5 setengah 6. Lah ini kan tidak benar, ngejar sunnah subuhnya kelewat, nggak boleh. Ya, wajib dikedepankan Bapak Ibu. Nah itu ya. Maka yang benar sholat dulu. Kecuali bukan adzan Jumat, Anda masuk masjid Pondok Mutiara pas adzan maghrib, dengarkan dulu. Jangan tahiyatul masjid dulu, dengarkan dulu. Atau adzan subuh. Ya, adzan subuh. Yang dikomentari ulama itu adzan Jumat. Adzan Jumat. Kalau adzan Jumat Anda datang, maka langsung sholat. Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 2, memaki orang. Nggak boleh memaki. Nomor 3, apa dicatat ini? Jangan dicatat ya. Saya sebutkannya satu persatu. Nomor 2, memaki orang. Nomor 3, menuduh orang tanpa bukti. No, nggak boleh ini. Ya, fitnah ini. Nomor 4, korupsi. Jelas ini. Ya. Nomor 5, menghilangkan nyawa orang, membunuh. Jelas ini perbuatan tangannya ini. Nomor 6, memukul, menyakiti orang lain. Ya, fisiknya. Itu. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu itu lewat di Bundaran Waru itu persis. Itu rupanya tidak tahu, mungkin itu serempetan atau gimana itu. Itu sopir sama supir turun, wah itu langsung berkelahi. Langsung berkelahi. Allahu Akbar, ya, sampai seperti itu, ya, menyakiti saudara sendiri, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Sabar, ya, memukul, menyakiti fisik orang lain, nggak boleh, ya. Terus nomor 7, lah ini, nomor 7 ini banyak ini. Nomor 7 ini ketergelinciran lisan. Lisan yang berujung dosa dan neraka. Apa nomor 7? Menyanyi. Menyanyi. Nggak boleh nyanyi ini Bapak Ibu sekalian. Nggak boleh. Dilarang Bapak Ibu sekalian menyanyi. Kata Nabi SAW, fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadfun. Pada umat ini akan terjadi penenggelaman ke dalam bumi, perubahan wajah, ya, perubahan rupa jadi kera dan babi, dan pelemparan batu dari langit. Faqala rajulun minal muslimin, ada seseorang dari kalangan kaum muslimin bertanya, wahai Rasulullah, mata dzalik, kapan itu terjadi? Kapan itu terjadinya penenggelaman ke dalam bumi, perubahan wajah, pelemparan batu dari langit? Kapan itu? Nabi menjawab, idza dhaharatil qiyan wal ma'azif wasyuribatil khumur. Kata Nabi, kalau sudah 3 itu keluar. Yang pertama, idza dhaharatil qiyan, jika sudah muncul biduan wanita, penyanyi, elektron, semuanya lah. Kenapa kok disebut biduan wanita? Kenapa kok tidak laki-laki? Kan laki-laki ada yang berprofesi sebagai penyanyi. Kenapa kok wanita? Karena di zaman Nabi tidak ada laki menyanyi. Di zaman Nabi tidak ada laki-laki menyanyi. Saya ulang ya, di zaman Nabi tidak ada penyanyi laki-laki. Semua penyanyi di zaman Nabi wanita. Maka semua hadis Nabi biduan wanita, biduan wanita. Jadi kata Ibnu Taimiyah, kalau di akhir zaman, ya gini sekarang ini, nanti di akhir zaman banyak laki-laki pegang mic, ya, lalu dia berjoget menyanyi, itulah banci, kata Ibnu Taimiyah. Ya, seperti itu. Ya, banci. Kita lanjutkan. Ya. Termasuk yang ngomong apa itu? Apa ini? Masa sih? Ya, itu ya, masa sih. Ya, termasuk ini. Ya. Masuk akal nggak sih? Ya. Masa celana di bawah mata kaki masuk neraka? Masuk akal nggak sih? Itu termasuk karena penyanyi. Iya, nyanyi enggak? Oh, nyanyi. Iya, itu masuk ini ya. Nggak boleh, harus ada yang ingatkan itu. Nomor 8, memberikan kesaksian palsu. Saksi palsu. Ini nomor 8. Nomor 9, ungkit-ungkit kebaikan, undat-undat. Suka undat-undat. Nah itu, kamu tidak mungkin bisa seperti ini kalau tidak karena saya dan seterusnya, ya. Maka ini juga termasuk ketergelinciran lisan. Nomor 10, suka melaknat. Suka melaknat, ya, mengutuk. Nomor 11, suka mencela ayam jago. Nggak boleh. Nabi melarang mencela ayam jago.
yang ketika dia berkokok di malam hari untuk membangunkan orang sholat malam, qiyamul lail atau tahajud. Nah itu nggak boleh. Kadang ada orang itu jam piro iki wis ayam iki. Nggak boleh. Ngomong seperti itu nggak boleh. Karena apa? Karena ayam jago ini memiliki keutamaan yang sangat banyak, Bapak Ibu sekalian. Ya, nomor 12, suka mencela masa, mencela waktu masa. Contohnya dengan mengatakan bulan sial, jangan punya hajat nanti bulan suro, jangan. Kalau punya hajat di sebelumnya saja atau nanti setelah suro. Bulan suro no, bulan yang sial. Ya, jangan tanggal 13. Ya, jangan tanggal-tanggal yang masuk hari-hari taliwangke. Apa hari taliwangke itu? Hari-hari sangar, hari-hari ya sial kata mereka. Nah itu ya. Jadi misalnya dicocok-cocokkan itu biasanya itu primbon itu, primbon Jawa itu ya. Jadi nanti suaminya kalau lahir Selasa, istrinya itu lahirnya Jumat, Selasa ketemu Jumat sakit-sakitan. Ya, Senin ketemu Rebo gak iso kaya, miskin terus. Ya, itu. Terus misalnya lagi apa lagi? Selasa ketemu Sabtu, Selasa pokoknya ada salah satu Selasa sama Sabtu itu cerai, betul cerai. Ya, cerai, gampang cerainya. Oh itu. Ini jangan dipercaya yang kayak begini. Tawakal kepada Allah. Nomor 13, menyakiti orang lain dengan lisan. Ya, dengan lisannya hati-hati. Meskipun guyonan, hati-hati. Ya, hati-hati. Sebab banyak pemutusan silaturahim itu gara-gara lisan yang tidak dijaga. Awalnya guyon, putus berantakan hubungan silaturahim. Oh, ya, seperti itu. Ya. Kadang-kadang guyon seperti Idul Adha kemarin misalnya, tidak sadar guyon. Ya Allah kambing iki lho atine kok elek ya. Atine lho tonton atine elek. Ya mending atine kambing iku daripada hatimu. Oh. Guyon ini padahal tersinggung, pecah ke keluarga. Iya, memang kau niku gak enak hati. Nah, mulai hati-hati. Lisan ini kecil, ya, tapi sekali ucap, ya. 14, namimah, suka mengadu domba, hati-hati. Suka jadi kompor, adu domba. Nomor 15, ghibah, membicarakan aib orang. Oh itu, ghibah. Nomor 16, banyak bertanya yang tidak bermanfaat. Takoni wakeh, tapi tidak manfaat. Ustaz tanya Ustaz, iya, mana lebih dahulu telur atau ayam? Ini ada manfaatnya, tidak usah dijawab. Ini tidak usah dijawab. 17, berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Lawak, iya, itu ya, dagelan, ini ya. Yang dia ucapkan itu dusta, bukan sesuatu yang hak, supaya orang lain tertawa karena dia mendapatkan sesuatu dari hal itu. Nah ini untuk keuntungan duniawi. 18, bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Contohnya demi Tuhan, ya, demi bapak dan ibuku, nih ya, seperti itu. Contoh lagi adalah macam-macam lah. Sumpahnya itu bukan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Terus kemudian nomor 19, mencela keturunan orang lain. Nggak boleh mencela keturunan orang lain. Kalau saya itu darah biru, ya, saya ini termasuk keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kalian itu bukan, ya, kalian itu di bawah saya. Nih, ya, nggak boleh. Seperti ini nggak boleh. Ya, kalian kalau ketemu saya harus mencium tangan saya. Kalau bisa bolak-balik, ya, ngalah berkah. Nah ini nggak boleh ini ya, mencela keturunan orang lain. 20, meratapi mayit, menangis histeris, berteriak, meraung-raung. Sebagaimana kalau kita lihat di televisi kemarin, layar kaca kita, banyak anak-anak terkena rabies, meninggal kena rabies. Itu saya perhatikan itu orang tuanya menjerit-jerit, berteriak, memukul-mukul tubuhnya. Lah ini termasuk nakyu jahiliyah, ya, ratapan jahiliyah. Ini 21, melakukan mujaharah, membeberkan aib sendiri. Dosanya dibeberkan. Orang tua bilang sama anaknya, nak, cukup bapak nak ya, cukup bapak. Kono jok niru koyok bapak nak.
Bapak iki biyen wis blunat-blunate uang, wis tobat. Lo gak usah dibeberkan, gak usah. Wis bapak biyen iki nak ya, tak warai. Pacari bapak iki. Wakeh. Wis gak usah ditiru. Gak usah, itu aib. Sudah Allah tutup, jangan dibeberkan lagi. Gak usah. Ya, seperti itu. Saya dulu nih Ustadz, ya Allah Ustadz, alhamdulillah kenal sunnah Ustadz, sudah taklim. Kalau dulu Ustadz gak usah, hati-hati. Kalau dulu Ustadz, mau itu tak jalan, loh dibongkar. Itu katanya Allah subhanahu, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, itu dosa itu awalnya ditutup oleh Allah, maka dosa itu terbuka kembali. Sehingga orang itu tidak diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Hati-hati. Nomor 21 itu membeberkan aib sendiri, tutup. Meskipun mohon maaf dalam rumah tangga, maaf, tidak ada orang itu yang tidak punya masa lalu. Setiap orang pasti punya masa lalu. Mungkin seorang wanita, seorang istri, masa lalunya kelam, maka jangan diceritakan kepada suaminya. Nggak boleh itu. Bahkan ada artikelnya itu. Waktu itu saya bagikan ke jamaah itu. Kalau nggak salah ditulis oleh Ustadz Dr. Raihanul Bahrain dalam artikel beliau di muslim.org.id itu. Jadi sampai mati jangan dibongkar. Mas, aku ini maksudnya baik dia ini. Ya, jujur. Aku dulu ini Mas, alhamdulillah kamu mau menerima aku apa adanya. Aku dulu ini pernah melakukan perbuatan itu. Awalnya suaminya ini cinta, malah nggak cinta kepada istrinya. Malah benci dengan istrinya. Kenapa? Teringat yaitu perilaku yang dilakukan oleh istrinya. Maka kata para ulama, jangan diceritakan sampai mati. Jangan. Bahwasanya saya pernah berzina. Jangan, tutup. Aibnya sudah ditutup. Buka lembaran baru. Jangan diceritakan. Ya. Maka ini ketergelinciran lisan. Ini hati-hati. 22, menisbatkan turunnya hujan karena bintang, karena ramalan cuaca, bukan karena Allah. Lu udan, oh iya memang kemarin itu kok badan BMKG. Nah itu hati-hati. Ya hati-hati. Terus nomor 23, menyebarkan rahasia suami istri. Ya, apalagi sekarang di media sosial, seperti ada kebanggaan. Rahasia ranjang disebarkan di media sosial. Na'udzubillah. 24, berbisik-bisik dengan temannya tanpa mengajak orang ketiga. Ada 3 orang, yang 2 orang berbisik-bisik, yang nomor 3 ini tidak diajak. Maka ini nggak boleh. Ya ini, menyinggung ini. 25, menyebutkan kecantikan wanita lain kepada suaminya. Nggak boleh. Begitu juga sebaliknya. Suami menyebutkan ketampanan laki-laki kepada istrinya. Ini tidak diperbolehkan Bapak Ibu sekalian. Nggak boleh. Contoh, wanita berkata, Mas, aku tadi itu di pernikahan itu acara kemanten, itu perempuannya cantik, kulitnya putih, wayu, aku gak tahu nonton wong ayu kecuali itu. Suaminya pasti bayangkan, koyoke gak koyo kon koyo. Bayangkan, nggak boleh. Termasuk suami menceritakan ketampanan, nggak boleh. La tubashirul mar'atul mar'ata litan'ata li zaujiha. Jadi jangan menceritakan wanita lain kepada kepada istrinya. Ini nggak boleh. Termasuk sebaliknya. Ya. Aku melihat laki-laki yang tampan, ganteng dan seterusnya kepada istrinya. Nggak boleh. Terus kemudian yang berikutnya nomor 26, menvonis orang lain karena perbuatan dosanya. Mencela, menvonis orang lain karena perbuatan dosanya. Kayaknya kamu ini koyo niki angel mlebu surga ya angel koyo. Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Susah kayaknya kamu ini masuk surga ini. Nggak boleh. Ya, terlalu parah kamu ini, terlalu parah. Nggak boleh, ya. Menvonis orang lain karena perbuatan dosanya. Kayaknya kamu ini dosamu tidak akan diampuni oleh Allah. Nggak boleh, ya. Itu katanya Nabi SAW. Maka yang menvonis itu masuk neraka nanti di hari kiamat. Yang divonis itu karena rahmatnya Allah dimasukkan ke surga. Itu. 27, senang berdebat, senang berdebat, senang berdebat. 28, durhaka kepada orang tua. Nah ini lisannya menyinggung orang tua dan seterusnya, durhaka. 29, mencaci maki sahabat Nabi. Nah ini yang biasa dilakukan oleh siapa ini? Orang-orang Syiah Rafidhah. Dan yang terakhir nomor 30 adalah na'yu model jahiliyah. Lah ini diulang lagi ini. Na'yu adalah meratapi mayit dengan ratapan-ratapan jahiliyah, histeris, menjerit, ya.
Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah untuk berikutnya kita sambung seputar hijrah, Bapak Ibu. Setelah itu kalau nanti bulan depan jika Allah pertemukan kita, waktunya masih ada, saya tambahkan hadis nomor 7. Kalau memang waktunya masih ada. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan karena waktunya menjelang maghrib dan kita masih berbagi ilmu dengan teman-teman kita yang ada di Lebo. Insya Allah kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.